nggak ada nih, bukan. Usaha. Sampai kita punya kemampuan merangkak. Itu maksudnya. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada dua. Saya ulang ya, usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung, nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga, ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, tuh memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934, dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sikap monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nukar tuh, yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan dan didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya, diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? $35. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa uang mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13.000. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Itu paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20.000. Mereka ngasih satu, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas nggak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian hari? Nah, makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah. Jadi kita diskusi. Nah, makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas sekian ons misalnya. Ya sekian gram. Supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan, jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah, bukan bendanya yang naik, uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya melemah, seakan-akan tempenya naik, padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan, 2.000 tebel, 1.000 tipis gitu kan. Ya, 500 udah tipis dibelah. Itu kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya, ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya, konteks ini untuk belajar. Makanya ekonomi kita itu selain pintar mesti soleh. Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya. Dan kita mesti belajar. Nah termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas. Nggak akan berubah. Nabung pakai emas. Silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik.
akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan naik sekian juta, dulu cuma 1, sekarang juta. Dinar cuma 1 dinar selesai. Dari dulu 1 dinar, sekarang 1 dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai HJONA Plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya, jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas, belikan emas, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun ngantri lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai warna plus. Dapat Anda di situ. Kalau nggak percaya silakan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum. Karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, setelah itu berangkat. Ya kan? Apa yang dilanggar? Nggak ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, menghidupkan nilai kebangsaan kita di situ. Jelas di sini? Baik, itu bagian pertama. Yang belum